Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di Kazuko Daily. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik selalu, semoga sehat-sehat selalu. Beberapa hari yang lalu, fans Tokusatsu, khususnya Power Rangers, dapat kabar yang sangat mengagetkan, seperti petir di siang bolong. Ya, Jason David Frank atau perannya yang kita kenal sebagai Tommy Oliver, si Green Ranger atau White Ranger dan atau beberapa season Red Ranger ya. Di serial yang pasti nggak bakal asing lagi, yang serial yang sangat terkenal di dunia, Power Rangers, telah meninggal dunia. Dan ironisnya dia meninggal bunuh diri. Yap, meninggal karena bunuh diri. Di sini saya nggak mau bilang ya dia bunuh dirinya kayak gimana, tapi yang jelas dia meninggal karena bunuh diri kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat ya sosok dari Jason ini, kalau kita lihat nih kayaknya tuh dia kan punya badan gede, kekar kayak gitu, tato di mana-mana, pokoknya gagah kayak gitu. Terus dia selalu positif, jadi kesannya itu strong lah ya. Tapi kita nggak sangka ya dia bisa serapuh itu kayak gitu, hingga dia melakukan hal yang sangat mengejutkan seperti itu kayak gitu. Semuanya kaget, semuanya benar-benar nggak nyangka kayak gitu kan, membuat semua patah hati, fansnya, keluarganya pasti sangat sedih, dan artis aktor Power Ranger yang lain pun ikut-ikut terkejut ya, ikut-ikut ya, pasti sedih banget lah, karena emang benar nggak nyangka kayak gitu. Sosok Jason yang kita lihat kayaknya baik-baik aja tiba-tiba meninggal seperti itu kayak gitu. Terus kalau kita lihat ya video-video yang dia share di media sosial, selain isinya tentang informasi apa yang sedang dia lakukan, informasi apa proyek dia, informasi misalkan dia mau menghadiri acara apa kayak gitu, dia juga sering bikin video yang isinya itu berupa motivasi untuk para audiensnya, untuk para fansnya, untuk para fans Power Ranger di seluruh dunia kayak gitu kan. Tapi nggak nyangka ya, di balik video itu ternyata dia bisa melakukan hal yang mengejutkan seperti itu kayak gitu. Mungkin dia itu sebenarnya lagi tertekan kayak gitu, karena begini, saya sempat melihat video yang berseliweran di media sosial yang katanya itu adalah video 25 menit sebelum meninggalnya Jason kayak gitu. Kalau nggak saya mengerti tentang isi video itu ya, tapi kalau salah mohon diluruskan. Di video itu katanya dia tuh ya berkeluh kesah lah, dia sedih karena udah kehilangan teman dekatnya, udah kehilangan anak tiri yang dia sayangi kayak gitu, dan akhir-akhir ini dia sedang digugat cerai oleh istrinya seperti itu. Terus berita yang terakhir nih yang saya dengar juga, yang saya baca di media sosial ya. Jadi si Jason ini pernah sebelumnya itu check in di hotel sama istrinya, tapi dua kamar yang berbeda ya, jadi masing-masing kamar lah istilahnya. Di hotel itu si Jason dan istrinya sempat adu pendapat kayak gitu, maksudnya berantem kayak gitu, adu mulut lah ya, berantem hebat kayak gitu, sampai-sampai dipisahin, ditenangkan sama staf hotel di sana kayak gitu. Terus mereka berdua kembali ke kamar, terus berantem lagi, adu argumen lah ibaratnya, apa sih namanya, debat kayak gitu. Si istrinya meninggalkan hotel itu, tahu diusir atau apa gitu saya lupa ya. Si Jasonnya kembali ke dalam kamar dan mengunci diri. Nah, karena si Jason ini nggak keluar kamar lama, si istrinya itu khawatir. Kenapa dia telepon nggak diangkat, digedor pintunya nggak nyaut kayak gitu. Dia akhirnya telepon polisi pun seperti itu, dia berusaha telepon si Jason nggak diangkat-angkat, akhirnya minta bantuan manajer hotelnya buat buka kamar si Jason, dan pas dibuka ke dalam lihat Jason sudah nggak bernyawa kayak gitu, seperti itu.
Ya kita nggak tahu ya masalah pribadinya ya. Mungkin ya dia lagi mungkin sebenarnya lagi ada beban. Sebenarnya kan hatersnya banyak juga ya, mungkin yang mengolok-olok dia dari luar sih kayaknya cuek kayak gitu. Tapi mungkin ada perkataan-perkataan netizen yang nusuk banget di hati. Ditambah mungkin ada masalah di project pribadinya ya. Kebetulan dia ini kan lagi ngerjain project pribadi, film ya kayak semacam Power Rangers, fan art Power Rangers lah kayak gitu. Power Rangers beda apa ya, beda cerita kayak gitu. Judulnya itu kalau nggak salah Legend of Dragon Weight kalau nggak salah ya, seperti itu. Dia lagi bikin project kayak gitu. Dan kalau misalkan ini Jason sudah meninggal, nggak tahu projectnya akan dilanjut atau enggak ya. Mungkin dia lagi problem juga sama project itu, nggak tahu. Ditambah lagi masalah perceraiannya sama istrinya, jadi ya mungkin dia mau cerita tapi jaga image ya, karena kan udah kadung image-nya itu seorang Green Ranger yang kuat kayak gitu, dan sering ya nggak tau lah ya di balik itu ya. Pokoknya intinya wah, tercengang aja mendengar berita Jason meninggal karena bunuh diri kayak gitu. Sebenarnya sih artis meninggal karena bunuh diri bukan cuman Jason ini aja ya. Sebelumnya tuh banyak juga artis seperti itu, kayak artis Korea, artis Jepang. Yang saya dengar juga terakhir tuh vokalisnya Linkin Park juga seperti itu, tiba-tiba meninggal karena bunuh diri kayak gitu. Orang-orang di sekitarnya, keluarganya, kerabatnya juga pada kaget, nggak nyangka kayak gitu, padahal dia hahihi kayak gitu. Ya kayak gitulah ya, dengan kejadian Jason ini ya, saya ingin bicara bahwa sudah waktunya, sudah saatnya kita lebih aware, lebih peduli kepada lingkungan sekitar, khususnya orang-orang terdekat ya, kayak keluarga, sahabat, seperti itu, saudara. Ya mungkin mereka sedang ada masalah atau apa, kelihatannya tuh baik-baik aja gitu, tapi belum tentu kayak gitu. Jadi makanya kita harus lebih aware, siapa tahu dia mendam kayak gitu, mendam sesuatu yang nggak bisa cerita, tapi karena kita nggak peduli ya kayaknya nggak ada apa-apa, padahal itu ya kalau seperti itu. Jadi harus lebih aware lah intinya ya. Kemudian untuk orang-orang yang merasa normal nih, saya sering mendapati di orang sekitar saya yang sok-sok gimana ya, sok keren, sok gue kayak gitu, yang selalu bercandanya nyeblak gitu kan. Itu juga kita harus lebih aware, lebih jaga diri, dalam arti lebih berhati-hati bersikap, lebih beretitude kayak gitu. Karena kadang-kadang kalau orang yang seperti itu tuh bercanda ke orang yang menurut dia itu lucu gitu dan hal sepele kayak gitu, tapi kan belum tentu orang yang dibecandainnya itu baik-baik aja itu. Mungkin di depan kita nih orang yang dibecandain hahihi juga kayak gitu, tapi sebenarnya di dalam hatinya tuh nahan dongkol, nahan sedih, nahan kecewa, bisa aja kan seperti itu. Makanya saya bilang lebih aware, lebih hati-hati, lebih mawas diri, lebih jaga diri kayak gitu. Karena menurut saya nih, kadar level perasaan seseorang tuh bisa beda-beda kayak gitu. Jangan disamaratakan kayak kita. Ya contohnya aja gini, kalau kita lihat di lapangan atau di luar ya, ada orang yang gampang banget marah, ada orang yang gampang banget ketawa, ada orang yang gampang banget menangis gitu. Itu buktinya kalau level perasaan atau hati seseorang itu berbeda-beda. Jadi kita kalau mengaku atau menganggap diri kita normal ya, kita harus lebih aware, kita harus lebih pengertian. Jangan sampai bilang ah gitu aja baperan, no men. Jangan sekali-kali berbicara seperti itu, karena tadi yang sudah saya bilang, level hati seseorang atau perasaan seseorang itu berbeda-beda kayak gitu. Jangan, apalagi kalau misalnya ada orang yang curhat ke kita, bukannya kita nyari solusi atau menjadi pendengar, malah adu nasib. Biasanya kan seperti gitu, baru kayak gitu loh, kalau gue mau begini kayak gitu. Wah, jangan sampai seperti itu. Kita dengerin aja kayak gitu. Kita rangkul orang seperti itu, jangan malah diledekin atau jangan malah disepelein. Waduh, itu bisa malah bukannya dapat solusi, malah jadi tambah kacau gitu. Dan begini,
yang sering ditemui juga ya di media sosial gitu. Enak kan kita cuman ngetik-ngetik pakai jempol terus kirim kata-kata yang ibaratnya itu bisa menyinggung orang kayak gitu kan. Kalau kita nggak tatap muka cuman ini doang kan kayaknya sepele gitu, tapi kalau yang menjadi objeknya tuh bisa gawat kayak gitu. Bisa saja karena beberapa kata di media sosial yang kita ketik dan kita kirim ke seseorang itu membuat kita jadi seorang pembunuh gitu. Bisa juga kan seperti itu. Jadi makanya hati-hati, sekali lagi kita harus lebih aware. Zaman sekarang kita harus lebih tahan diri, harus lebih beretitude dalam bersosialisasi kayak gitu, karena nggak semua orang tuh seperti kita. Level orang itu sekali itu berbeda-beda perasaannya kayak gitu. Dan kepada teman-teman nih yang kebetulan mungkin lagi lihat video saya, nggak sengaja ngeklik video saya kayak gitu, terus dalam keadaan lagi down, lagi drop, lagi mungkin merasa frustasi, merasa nggak berguna, ayo bro, singkirkan hal yang negatif. Kalau merasa diri kita nggak berguna, jangan berpikir seperti itu kayak gitu. Buka hati kita walaupun kecil, pasti nanti ada suatu harapan yang datang kayak gitu. Yang penting bukalah hati kita kayak gitu. Berani melangkah. Merasa diri nggak berguna, ya jangan berpikir seperti itu kayak gitu. Coba berpikir sesuatu yang sebenarnya itu hal yang sepele pasti bisa berguna. Jadi begini, sejelek-jeleknya manusia pasti ada hal kecil yang bisa membuat dia berguna. Contoh, misal ya Anda ke jalan aja, merasa diri Anda nggak berguna nih, Anda pergi ke jalan, ada sebuah sampah, Anda pungut sampah itu, Anda buang ke tempat sampah. Itu perbuatan yang mulia kan, perbuatan yang berguna kan. Bayangin aja nih ya, berapa orang lewat ke situ, berapa ratus orang yang lewatin sampah itu nggak peduli. Cuman Anda doang yang peduli dengan sampah itu, lalu masukkan ke tong sampah. Siapa tahu kan gara-gara sampah itu ada orang celaka, atau gara-gara satu sampah yang tadinya menyumbat sesuatu akhirnya menyumbat semua dan jadilah banjir. Tapi karena Anda memungut sampah itu, jadi Anda menyelamatkan semuanya. Bisa jadi kan seperti itu. Jadi hal yang kecil aja. Jadi yang merasa diri kita nggak berguna kayak gitu. Atau misal merasa diri kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat sesuatu kayak gitu, lemah. No, sekali lagi itu jangan berpikir seperti itu. Anda buka mata Anda lihat sekeliling Anda doakan orang yang Anda lihat, doakan yang baik-baik. Anda bayangin lagi ya, puluhan orang, ratusan orang, mungkin jutaan ya, orang yang merasa beragama, merasa dekat dengan Tuhan, belum tentu dia bisa mendoakan orang random yang gak kenal yang seperti Anda kayak gitu. Ya kan? Rata-rata orang mendoakan itu untuk diri sendiri atau minimal untuk orang yang dikenal kayak gitu. Tapi jarang banget loh orang yang mendoakan orang random kayak gitu. Doain aja. Ya siapa tahu kan orang yang Anda doakan itu ternyata doaan itu menyelamatkan orang itu, dan akhirnya orang itu menyelamatkan banyak orang juga. Siapa yang jadi pahlawan? Anda melakukan hal kecil itu yang menurut orang itu sepele, tapi sebenarnya itu sangat luar biasa kayak gitu. Jadi berpikirlah seperti itu. Anda yakin bisa kayak gitu? Karena saya teringat ya salah satu video Jason di media sosial yang isinya itu intinya, kalau kita dalam diri kita mengatakan diri kita yakin kita bisa melakukannya, maka akan bisa melakukannya. Karena kenapa? Karena nanti alam bawah sadar kita akan mencetak itu, dan akhirnya kita akan bertindak sesuai dengan alam bawah sadar yang direkam. Jadi alam sadar itu akan merekam. Kalau kita diri kita berguna, diri kita hebat, diri kita bisa melakukan, maka bakal bisa. Percaya deh seperti itu. Karena itu yang saya alamin. Cepat lambat harapan kita pasti bisa terkabul. Tinggal gimana kita bisa improve diri kita aja kayak gitu. Keyakinan kita aja gitu. Makanya kalau kata-kata sing penting yakin gitu. Alon-alon yang penting yakin. Nah itu bener loh. Bener. Jadi jangan menganggap diri Anda kecil. Yuk, Anda pasti bisa kayak gitu. Karena
manusia sampai berjumlah 8 miliar di dunia ini dan masih pada hidup, itu bisa hidup karena apa? Karena ada harapan. Jadi harapanlah yang bisa membuat manusia bisa hidup. Dengan harapan Anda bisa melewati masalah Anda. Dengan berharap Anda bisa membuat diri Anda jadi lebih baik. Saya Fikri Hikaru dari Kazoku Daily. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.